Saya dokter, di dokter nih. Ini dokter tahu-tahu nyasar ke sini ya. Harusnya di Komisi 9. Saya ahli asuransi kesehatan S2-nya. Saya ditugaskan Ibu Megawati sudah 10 tahun di DPP bagian penanggulangan bencana. Makanya modelnya seperti ini, siap tidak mandi seminggu. Kita advokasi terus kita taruh di tempat pengungsian suruh social distancing, kan tidak mungkin. Ibu Ripka, silakan. Terima kasih pimpinan, teman-teman Komisi 7 yang saya hormati, para tamu, kepala geologi dan teman-teman sekalian. Sekalian kenalan dulu deh, saya karena baru di Komisi 7. Saya dokter, di dokter nih. Sebenarnya dokter tahu-tahu nyasar ke sini ya. Harusnya di Komisi 9. Ripka Ciptaning, proletariati, ahli asuransi kesehatan. Saya ahli asuransi kesehatan S2-nya. Saya dari fraksi PDI Perjuangan, daerah pemilihan Jawa Barat 4. Jadi udah bisa digambar bahwa ada di sini potensi tsunami Pelabuhan Ratu dan sangat potensi untuk tanah longsor dan puting beliung. Itu daerah saya, dikit-dikit puting beliung. Putingnya aja udah bisa bikin pusing, Mbak. Nah, jadi Pak Eko, kebetulan saya dari fraksi PDI Perjuangan, kebetulan di partai itu PDI Perjuangan saya di DPP, Dewan Pimpinan Pusat, bidang penanggulangan bencana. Saya ditugaskan Ibu Megawati sudah 10 tahun di DPP bagian penanggulangan bencana. Makanya modelnya seperti ini, siap tidak mandi seminggu. Karena tiap ada bencana dari mulai Aceh sampai mana pasti saya lari duluan. Termasuk kemarin di Palu, di Sulbar, Kaltim, NTB, saya pasti selalu lari duluan. Nah, dan Badan Penanggulangan Bencana Partai itu kerjasama udah menandatangani MOU dengan Basarnas, BNPB, BMKG. Nah, ini geologi nih. Nah, nanti saya akan laporkan bagaimana supaya bisa kerjasama. Saya bagus banget, saya jadi dari tadi, wah ini nih bidang saya, kalau di partai bidang saya nih penanggulangan bencana. Nah, tadi Pak Eko bilang kesulitan dalam mitigasi atau pencegahan pendidikan kepada, misalnya kita kasih kepada anak-anak kita. Kalau di Jepang kan dari mulai anak kecil kalau dengar sirine ini kita harus gimana, kayak gitu-gitu kan. Nah, ini kan harus dilengkapi ya. Jadi teman-teman sudah mengusulkan itu, disampaikan aja kepada kita Komisi 7 nanti ketika kita membahas anggaran, supaya kita juga ada usulan untuk melengkapi geologi, karena ini penting. Indonesia hampir 70% rawan bencana semua daerahnya. Di pulau apa saja saya rasa teman-teman semua dapilnya rawan bencana. Kedua, mitigasi ini sosialisasinya bareng-bareng sama kita. Karena pasti semua teman-teman ini punya basis massa yang gampang untuk dikumpulkan, yang tempat daerahnya rawan bencana. Teman-teman dengan berbagai macam partainya, ya, semuanya tempat Pak Alex juga rawan bencana. Banjir bandang, entah kayak Riau misalnya banjir bandang, Lampung, udah hafal saya, pasti yang mana banjir bandang, yang mana Merapi. Kemarin juga Merapi sempat batuk-batuk, genit-genit dikit kan, Merapi suka begitu, ntar hilang lagi, ntar badan bencananya saya di sana, Mbak Ning ini mulai ini Merapi batuk-batuk. Dan itu memang resiko orang di Badan Penanggulangan Bencana. Kalau kita sedang COVID ini, kalau orang menjauh
Saya kalau lagi ngasih pendidikan mereka, kemarin diklat di Kabupaten Bogor, saya undang juga Basarnas supaya melatih. Tapi orang bagunanya PD Perjuangan harus mendekat, begitu jeder, terus dia kita ungsikan. Bagaimana mau kita bilang, ayo social distancing 2 meter, nggak mungkin. Orang mereka kita advokasi, terus kita taruh di tempat pengungsian, suruh social distancing, kan tidak mungkin. Iya, padahal ini lagi COVID, ya wajar kalau tadi ada yang kena. Tapi itu harus diabaikan, yang penting menolong orang dulu. Jeder, jangan dibilang, oh kita kan social distancing, kita jauh dulu, nggak mungkin. Nah ini harus juga dikasih pemahaman harus apa yang kita lakukan. Nah saya rasa kalau ini di mitigasi ini disosialisasikan bersama-sama Komisi 7, setiap teman-teman untuk misalnya dalam reses bersama-sama kita kumpulkan entah 100 orang, terus kita panggil per kecamatan, nanti ini dia akan sendirinya jadi tangan-tangan kita untuk ke tingkat kelurahan. Makanya Baguna kita begitu ada bencana, pemerintah baru rapat mau ngapain, kita sudah datang ke tempat itu, entah cuma Mbak Supermi 1 dus. Ciledug itu kan selalu sampai ini sampai genteng atap. Rumah saya daerah Ciledug, Pak, selalu dikelilingi tempat banjir, perahu karet, anak-anak kita udah jago berenang dengan membawa 1 dus Supermi. Nah jadi itu harus dilatih juga. Jadi makanya saya suka mengundang Basarnas, BPNPB itu melatih anak-anak supaya itu. Jadi dengan adanya geologi ini sangat lengkap, melengkapi semua itu kalau buat saya. Tapi buat teman-teman juga ini sangat ada artinya, karena apalagi cuaca seperti ini semakin tidak menentu. Belum lagi yang Jakarta, apa namanya, rup ya, rob. Nah, iya kan, air tiba-tiba naik itu juga nanti bisa terjadi karena kita sudah antisipasi ke sana juga. Ini harus diantisipasi juga, dimitigasi juga. Harus ngapain kita itu juga termasuk harus dibahas di geologi. Mau alatnya apa ya? Kalau kita juga sudah mengantisipasi itu. Harus juga misalnya kalau ada begitu dapur umum, bagaimana caranya? Ini jadi semuanya nanti panjang urusannya. Jadi pimpinan, kalau menurut saya usulnya yang ringan aja. Tadi sudah ada yang mengusulkan ada undang-undang, teman-teman, itu juga sangat bagus. Kalau saya untuk sosialisasi bersama kita supaya konstituen kita juga tahu bahwa tentang mitigasi itu seperti apa mitigasi. Karena kan ada bencana kering, bencana basah. Ada juga ntar mitigasinya itu, terus ada gawat daruratnya, ada rehabilitasi, ada trauma healingnya juga ada, kan gitu, panjang jadinya. Itu juga mesti kita, itu ada untungnya banget kalau kita ngumpulin orang di dapil tuh, supaya nanti tingkat-tingkat semua partai ini punya tingkat kecamatan, tingkat cabang, tingkat ranting, dan terus berbeda. Dulu saya satu dapil dengan Desi Ratnasari, Dewi Asmara, itu berbeda semua walaupun programnya sama. Jadi ini ada untungnya juga, memperingan geologi untuk mensosialisasikan. Paling kalau geologi kan ngumpulin anak di sekolah, itu kalau kita langsung orang di lapangan loh. Orang lapangan dan berbagai macam latar belakang, ada dari petani mungkin, buruh mungkin, itu tapi jadi mereka jago-jago. Saya rasa itu aja dulu pimpinan, mungkin ada manfaatnya buat kita semua. Terima kasih.